Selamat datang di Belajar Teknik Elektro. Di sini, kami membawa Anda dalam pembelajaran yang menarik tentang teknik elektro. Dari materi pembelajaran hingga proyek-proyek praktis, kami hadir untuk membantu Anda memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Mari bergabung bersama kami dalam mengeksplorasi dunia teknik elektro yang menarik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Teknik Elektro. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu keamanan pada sistem Internet of Things. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar teknik elektro. Baiklah, mari kita mulai. Bagian 1. Apa itu Internet of Things? Pertama-tama, mari kita pahami apa itu Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung satu sama lain dan dengan internet, yang memungkinkan pengumpulan data dan pertukaran data serta kontrol otomatis dan kontrol jarak jauh. Contohnya adalah lampu pintar, kulkas pintar, dan berbagai perangkat lain yang terhubung ke internet. Bagian 2. Mengapa keamanan pada Internet of Things penting? Penting untuk memprioritaskan keamanan pada sistem Internet of Things untuk melindungi privasi, integritas data, dan keamanan pengguna, serta mencegah potensi kerusakan dan gangguan yang dapat disebabkan oleh serangan keamanan. Dengan menerapkan praktik keamanan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa sistem Internet of Things dapat memberikan manfaat yang diinginkan tanpa mengorbankan keamanan pengguna dan infrastruktur. Beberapa hal yang mendasari pentingnya keamanan pada sistem Internet of Things antara lain. 1. Privasi pengguna. Sistem Internet of Things seringkali mengumpulkan data pribadi pengguna, seperti informasi lokasi, kebiasaan pengguna, dan preferensi. Keamanan yang buruk dapat mengakibatkan pencurian data pribadi ini, yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal. 2. Integritas data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat Internet of Things seringkali digunakan untuk pengambilan keputusan kritis, seperti dalam rumah pintar atau sistem kesehatan. Jika data tersebut dimanipulasi atau diubah dengan cara yang tidak sah, hal ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan membahayakan nyawa pengguna. 3. Keamanan fisik. Banyak perangkat Internet of Things digunakan dalam konteks yang memengaruhi keamanan fisik, seperti sistem keamanan rumah, kendaraan pintar, atau infrastruktur kritis. Serangan terhadap sistem Internet of Things ini dapat mengakibatkan akses ilegal, peretasan, atau manipulasi yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan fisik pengguna. 4. Jaringan yang terhubung. Sistem Internet of Things biasanya terhubung ke jaringan internet dan jaringan lokal. Serangan terhadap satu perangkat Internet of Things dapat menyebabkan serangan meluas ke perangkat lain dalam jaringan, membuka pintu bagi serangan yang lebih luas terhadap infrastruktur yang terhubung. 5. Keamanan ekosistem. Keseluruhan ekosistem Internet of Things, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan layanan terkait, rentan terhadap serangan keamanan. Keamanan yang lemah pada satu bagian dari ekosistem dapat membuka celah bagi serangan terhadap bagian lainnya. 6. Kerentanan terhadap serangan. Perangkat Internet of Things seringkali memiliki kerentanan keamanan yang unik, seperti keterbatasan daya komputasi, perangkat keras terbatas, dan tidak amannya protokol komunikasi yang digunakan. Hal ini membuatnya rentan terhadap berbagai jenis serangan, termasuk serangan yang disesuaikan dengan karakteristik perangkat Internet of Things. 7. Penerimaan yang luas. Penggunaan perangkat Internet of Things semakin luas di berbagai sektor, termasuk rumah tangga, bisnis, industri, dan infrastruktur kritis. Hal ini membuat keamanan pada sistem Internet of Things menjadi semakin penting karena dampaknya yang dapat meluas secara global. Bagian 3. Ancaman keamanan pada sistem Internet of Things. Terdapat berbagai macam ancaman keamanan yang dapat mengintai sistem Internet of Things. Berikut adalah beberapa di antaranya. Serangan DDoS.
Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk menutupi atau mengganggu layanan dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas data yang berlebihan, sehingga membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Pencurian data. Perangkat Internet of Things seringkali mengumpulkan data sensitif seperti informasi lokasi, aktivitas harian, atau bahkan data kesehatan. Ancaman ini meliputi pencurian data yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal atau eksploitasi. Man-in-the-middle attacks. Serangan ini terjadi ketika pihak yang tidak sah berhasil menyusup ke dalam komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server atau antar perangkat Internet of Things. Ini memungkinkan mereka untuk memata-matai, memanipulasi, atau mencuri data yang dikirimkan. Serangan peretasan dan manipulasi perangkat. Peretas dapat mencoba untuk meretas atau memanipulasi perangkat Internet of Things untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau mengubah perilaku perangkat tersebut. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, pencurian data, atau bahkan kecelakaan atau kerusakan fisik. Eksploitasi kerentanan keamanan. Perangkat Internet of Things seringkali memiliki kerentanan keamanan yang tidak disadari atau tidak diperbaiki, seperti kata sandi default yang lemah atau perangkat lunak yang tidak diperbarui. Serangan ini memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak sistem. Serangan ransomware. Serangan ini melibatkan pengenkripsian data oleh penyerang yang kemudian menuntut pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Perangkat Internet of Things yang terinfeksi ransomware dapat menjadi tidak dapat diakses atau tidak berfungsi sampai tebusan dibayar. Penyerangan jaringan. Serangan terhadap infrastruktur jaringan yang mendukung sistem Internet of Things, seperti router atau gateway, dapat mengganggu atau mematikan koneksi antara perangkat Internet of Things dan server atau layanan yang diperlukan. Kekurangan enkripsi. Komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server atau layanan seringkali tidak dienkripsi dengan baik atau sama sekali tidak dienkripsi. Hal ini meningkatkan risiko pencurian data atau serangan man-in-the-middle. Serangan phishing. Penyerang dapat menggunakan teknik phishing untuk mencoba memperoleh informasi login atau kredensial pengguna dengan mengirimkan email atau pesan palsu yang tampaknya berasal dari layanan atau perangkat Internet of Things yang sah. Serangan fisik. Perangkat Internet of Things yang terpasang di lingkungan fisik rentan terhadap serangan fisik, seperti pencurian atau manipulasi perangkat, yang dapat mengakibatkan kerusakan atau penggunaan yang tidak sah. Memahami berbagai macam ancaman keamanan ini penting untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang efektif dalam sistem Internet of Things untuk melindungi privasi, integritas data, dan keamanan pengguna secara keseluruhan. Bagian 4. Langkah-langkah mengamankan sistem Internet of Things. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengamankan sistem Internet of Things secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah penting tersebut. 1. Otentikasi perangkat. Setiap perangkat Internet of Things harus memiliki otentikasi yang kuat sebelum diizinkan untuk terhubung ke jaringan. Ini dapat mencakup penggunaan sertifikat digital, kunci Application Programming Interface, API, atau token otentikasi yang unik untuk setiap perangkat. 2. Enkripsi komunikasi. Semua komunikasi antara perangkat Internet of Things dan infrastruktur backend harus dienkripsi menggunakan protokol enkripsi yang aman seperti SSL/TLS. Hal ini melindungi data yang dikirim antara perangkat dari pencegatan atau manipulasi oleh pihak yang tidak sah. 3. Pembaruan perangkat lunak, firmware. Perangkat lunak pada perangkat Internet of Things harus diperbarui secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang baru ditemukan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Proses pembaruan perangkat lunak haruslah aman dan otomatis jika memungkinkan. 4. Manajemen kunci. Pengelolaan kunci enkripsi adalah aspek penting dari keamanan Internet of Things. Kunci enkripsi harus disimpan dengan aman dan dikelola dengan baik untuk mencegah akses yang tidak sah. Ini termasuk penggunaan teknik seperti rotasi kunci dan penyimpanan kunci yang terenkripsi. 5. Pengelolaan akses pengguna.
Pengguna yang terhubung ke sistem Internet of Things harus memiliki hak akses yang sesuai dengan perannya. Ini termasuk penerapan kebijakan akses yang ketat dan memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses ke data dan fungsi yang diperlukan untuk tugas mereka. 6. Pengawasan dan deteksi anomali. Sistem Internet of Things harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali. Ini memungkinkan untuk mendeteksi serangan atau perilaku yang tidak biasa pada tahap awal sebelum dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. 7. Perlindungan privasi. Pengguna harus diberikan kontrol atas data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh perangkat Internet of Things. Ini termasuk pemberian opsi kepada pengguna untuk menyetujui atau menolak pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. 8. Resilience dan redundansi. Sistem Internet of Things harus dirancang dengan tingkat ketahanan dan redundansi yang memadai untuk mengatasi serangan atau kegagalan perangkat. Ini termasuk penggunaan backup dan failover untuk infrastruktur utama serta pemulihan otomatis dari serangan. 9. Segmentasi jaringan. Memisahkan jaringan Internet of Things dari jaringan inti atau jaringan lain yang kritis dapat membantu meminimalkan dampak serangan yang berhasil. Ini juga dapat memberikan lapisan tambahan keamanan untuk mencegah penyebaran serangan ke seluruh infrastruktur. 10. Pendidikan dan pelatihan. Pengguna dan administrator sistem harus dilatih secara teratur tentang praktik keamanan yang baik dan cara mengidentifikasi serangan keamanan potensial. Ini membantu dalam meningkatkan kesadaran keamanan dan respons cepat terhadap ancaman. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini secara holistik, sistem Internet of Things dapat menjadi lebih aman dan terhindar dari ancaman keamanan yang mungkin timbul. Demikian penjelasan singkat mengenai keamanan pada sistem Internet of Things. Ingatlah, kesadaran akan keamanan sangatlah penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi Internet of Things agar kita dapat menjaga privasi dan integritas data kita. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar keamanan pada sistem Internet of Things, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di channel Belajar Teknik Elektro. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar.